Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Wahyuli dari kelas 12 TKJ 1. Saya ingin mempresentasikan tugas mandiri produk kreatif kewirausahaan. Simak videonya ya. Soal yang pertama, menurut ISO 8420, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berikan penjelasannya. ISO 8420 Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat diantaranya yaitu: pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan terencana yang sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas melalui struktur organisasi. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak atau top manajemen, dan diimplementasikannya harus melibatkan semua anggota organisasi. Soal nomor 2, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya antara lain: 1. Menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus selalu melakukan improvement terhadap proses yang dijalankan. 2. Mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Soal nomor 3, apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Ya, karena SOP dibuat sebagai breakdown customer request yang apabila SOP telah dilakukan akan memperoleh kepastian produk yang terhindar dari kesalahan. Pekerja akan tenang melakukan tugasnya karena apa yang ada dalam SOP menguraikan step-step proses. SOP juga memuat kriteria good know, good material yang prosesnya terdapat panduan jika menjumpai abnormalitas. Soal nomor 4, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Setiap organisasi memiliki target terbaik yang harus diraih sesuai dengan misi, visi, karakter, serta budaya organisasi bisnis. SOP akan membumikan kesemua hal di atas menjadi sebuah panduan realistis menuju tercapainya target. Bayangkan seandainya sebuah bisnis tak memiliki cara baku mencapai target. Setiap orang, setiap seleksi, bahkan setiap departemen akan mempunyai bermacam cara untuk meraih target. Betapa kacau kondisi dan rumitnya suasana yang berdampak buruk bagi bisnis kita. SOP akan menyelesaikan semua perbedaan dengan memberikan solusi tunggal cara mencapai target. Keseragaman akan mengakselerasi pencapaian target dengan fokus hanya pada satu cara dan satu kerja. Soal yang terakhir, apakah keuntungan
keuntungan wirausaha bila memiliki SOP di dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya. SOP dibuat sebagai panduan dan sudah seharusnya bisa diterima oleh semua kalangan. Standar SOP mempunyai manfaat yang jelas dan lugas. Ada beberapa keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan SOP di dalam operasional. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. SOP adalah bagian dari integral dari suatu sistem mutu. 2. Dapat diimplementasikan juga dikembangkan kapan saja menurut tuntutan pertumbuhan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. 3. Dapat digunakan bagian dari suatu program pelatihan pegawai dalam sebuah organisasi perusahaan. 4. Adanya kejelasan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai juga divisi dari organisasi, siapa melakukan apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan kepada siapa hal itu akan dilaporkan. 5. Dapat lebih mudah mengukur tingkat pertumbuhan kinerja dari organisasi. Sekian presentasi dari saya. Salahilah